junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan patuh kepadanya hingga akhir zaman ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian dan juga Yanda, alhamdulillah hari ini dijadwalkan tentang parenting. Bunda tahu apa artinya parenting? Tahu nggak? Parenting itu berasal dari kata parent. Itu bahasa Inggris, ya. Parent artinya apa? Orang tua. Ya, itu artinya orang tua ya. Jadi parenting ini adalah kelas orang tua, ya. Jadi yang namanya parenting ini penting dilaksanakan di PAUD. Mengapa? Karena ini merupakan salah satu ya sarana untuk menyambungkan tali kasih pola asuh yang dilaksanakan oleh PAUD ya harus berkolaborasi dengan orang tua. Saat inilah saatnya kita mengetahui bagaimana sih ya mendidik anak kita. Jangan sampai kita mendidik itu menjadi salah kaprah. Lingkungan baru dan menjadi anak yang lebih pintar. Nah, ini yang garis bawahi ya, lebih pintar. Oke. Tepuk tangan buat siapa nih? Ibu Kamuan. Terus lanjut, mengenal huruf, bisa membaca, menulis, mengasih tahu mengaji. Tahun depan sekolah SD. Oke. Lebih mengenal lingkungan dan teman, bisa membaca, menulis, mengenal angka saat masuk sekolah dasar. Mama Ega. Nah, Yang mana Mama Ega? dikasih nama itu, Oh, Mama iya. Ega. Agar anak bisa nurut dan patuh, karena biasanya di sekolah bisa nurut, giliran pulang suka susah dikasih tahu. Curhat. Menjadi anak soleh dan pintar penyayang. Oke. Menjadi anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab, anak yang bisa beradaptasi, anak yang bisa bersosialisasi. Keren banget nih. Wih. Saya ingin anak saya bisa bersosialisasi bersama teman-teman baru dan bisa belajar mengenal teman baru, dan semoga anak saya bisa disiplin dalam segala hal dan bisa menjadi anak yang baik. Wah, luar biasa. Belajar baca dan berhitung, serta agar anak bisa belajar interaksi dengan teman sebayanya. Berharap anak menjadi lebih fokus, tenang, mandiri, bisa baca tulis hitung, aktif, bersosialisasi bersama teman, bergembira. Anak keluar dari sini, mudah-mudahan ada peningkatan dan pintar. Amin. Biar pintar, anak supaya pintar. Anak lebih mandiri, disiplin, dapat bersosialisasi. Sepertinya tadi sama ya, Niron tuh. Sih Niron nih mah. Supaya belajar bersosialisasi, mandiri, rajin, dan berani. Mempunyai wawasan yang lebih luas. Wah, keren. Sebelum tingkat lanjut ke SD, anak saya sudah bisa hafal huruf dan yang lainnya sedikit demi sedikit. Wow, keren. Tepuk tangan buat Bunda. 6 aspek perkembangan. Ya, 6 aspek perkembangan. Apa aja aspek perkembangan itu? Pertama, keimanan dan ketakwaan. Kedua, apa coba? Fisik motorik, yaitu tentang gerak seluruh badan. Fisik motorik itu ada 2, fisik motorik kasar dan halus. Fisik motorik kasar itu pergerakan seluruh tubuh. Misalnya anak lari-lari, itu wajar nggak? Wajar. Jangan dibilangin, kamu tuh nggak mau diam, lari aja. Enggak, itu adalah perkembangan anak-anak Bunda. Jangan dilarang, biarkan aja sepanjang itu tidak menimbulkan kecelakaan. Biarkan Bunda anak-anak bergerak, ya. Jadi jangan salah kaprah, budak bong-bong tidak cicing gitu ya. Nah, jangan sampai ada kata seperti itu. Terus fisik motorik halusnya apa? Yaitu pergerakan tangan. Supaya apa harapannya? Anak bisa menulis. Jadi nggak kaku dalam menggerakkan pensil. Makanya ada gitu ya, ada pelajaran tentang menggunting, meronceng gitu kan ya. Terus kadang meremas kertas.
Ya, kalau kita lihat secara kasat mata gitu kan, itu kayak apa gitu ya, orang tuh gawe pisan gitu ya. Padahal itu tuh ada maknanya ketika anak-anak meremas Kertas. yaitu anak-anak lebih lentur lagi tangannya. Ya, makanya kalau misalnya ada anak yang kaku ininya, kasih kertas aja biar di gini-gini gitu ya, atau bola atau apapun supaya mereka bisa bergerak tangannya. Terus yang ketiga tentang sosial emosional gitu kan ya. Jadi anak-anak saat itu dikenakan dengan dengan emosi-emosi yang dirasakan. Misalnya bagaimana rasanya bahagia, bagaimana rasanya sedih, bagaimana rasanya marah, ya. Jadi anak suka ada yang tantrum nggak Bunda? Ada yang tantrum nggak? Ada. Tantrum kenapa coba? Tiba-tiba marah, ngadat, tepuga-pugu gitu ya. Itu namanya tantrum. Anak Bunda seperti itu nggak? Suka seperti itu nggak? Iya, pasti ada. Soalnya usianya gitu kan ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, jangan dimarahin. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa itu tuh gitu ya, ingin mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam perasaannya, tapi dia tidak tahu caranya. Makanya abak-abakan. Sok we urang mun bete nya gengsi untuk bercurhat-curhatan. Ambek-ambekan di buminya. Eta ge namanya tantrum. Tapi tantrum yang telat ya. Telat padahal mah orang dewasa ya. Kalau misalnya marah kan bisa curhat gitu kan ya. Bisa lah mengungkapkan kenapa saya marah gitu kan. Apa penyebabnya. Tapi kan kalau anak mah nggak tahu, belum tahu ya. Makanya anak diajarkan di PAUD itu bagaimana yang namanya marah. Bagaimana cara menyalurkannya. Nah gitu ya. Terus bagaimana sedih? Sedih itu kan sesuatu yang membuat hati tidak nyaman, misalnya kan gitu ya. Sehingga mengeluarkan air mata gitu kan. Boleh nggak anak seperti itu? Boleh. Jangan pernah emosi anak itu diberhentikan saat itu juga. Biarkan mengalir begitu saja. Kalau perlu mah kalau yang marah-marah ya kita peluk. Kalau mau dipeluk anaknya, kadang suka berontak ya. Kalau nggak mau dipeluk gimana? Biarkan. Kasih dia ruang dan waktu. Kasih dia oksigen. Kasih dia kebebasan untuk mengungkapkan kemarahannya, nggak apa-apa. Ya, asalkan anak bisa bercerita, berarti sudah bisa diajak komunikasi. Nah itulah ya cara mengatasi anak-anak yang tantrum. Jangan main marah gitu ya. Nah, terus yang ketiga, keberapa ya? Keempat. Keempat apa? Bahasa. Ya, anak mau. Itu komunikasi bukan? Komunikasi. Itu sampaikan pesan yang anak ya, yang anak yang anak inginkan ya, ketika diajak jalan-jalan nggak mau, yang mendengarnya atau yang melihatnya bisa paham nggak? Bisa, berarti tersampaikan pesan. Itulah komunikasi juga. Jadi ada Ya, respon. jadi komunikasi lewat body language juga, gitu kan ya. Kebiasaan yang memang kebiasaan-kebiasaan itu kalau kita lihat asal biasa-biasa aja gitu-gitu wae gitu ya. Tapi Bunda, kalau sudah diterapkan kepada anak-anak itu akan keren anaknya. Misalnya ada 7 kebiasaan anak yang hebat. Kalau 7 kebiasaan itu sudah menginternalisasi dalam diri anak, anak itu akan menjadi pribadi yang berkarakter, yang siap menghadapi masa depan yang lebih kompleks. Apakah itu? Pertama, biasakan anak bangun pagi. Anak-anak Bunda ada yang suka bangun pagi nggak?